Kalau sampai dengan saat ini, data impor gandum itu kita sudah mencapai 8 juta ton. Hmm, Jadi mungkin akan lebih tinggi lagi karena seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemudian memang diversifikasi dan inovasi pangan yang menggunakan gandum juga semakin beragam. hmm. Jadi ini yang menyebabkan dan kemudian banyak kebutuhan pangan antara lain untuk pakan, untuk aditifnya itu biasanya juga sebagian dipakai menggunakan gandum yang kualitasnya memang kualitas pakan. Oke. Nah, sekarang nih Bu, karena Pak Jokowi ini mulai mengurangi lah banyaknya barang-barang impor ataupun bahan-bahan pokok impor, salah satunya adalah gandum. Lantas Pak Jokowi meminta untuk Indonesia mulai menanam sorghum itu untuk mendampingi keberadaan gandum. Nah, sekarang keberadaan sorghum nih Bu, lahan-lahan penanaman sorghum di Indonesia sudah ada di mana aja Bu? Sebenarnya lahan sorghum kita sudah tersebar ya di 6 provinsi utama, Nusa Tenggara Timur dengan luas 3.400-an hektar, Jawa Barat 488 hektar, Kalbar 305 hektar, Jawa Timur 200 hektar, Jawa Tengah 120 hektar, dan juga ada di Nusa Tenggara Barat yang baru mulai dengan 100 hektar. Tetapi tentu saja keberadaan sorghum ini bukan utamanya bukan untuk substitusi gandum ataupun yang lain, tapi memang kita ingin menjaga ketahanan pangan. Oke. Ketahanan pangan itu bukan ketahanan pangan hanya dari karbohidrat, tapi kita juga mengharapkan agar kita bisa melakukan diversifikasi pangan. Dan salah satunya kita bisa dapatkan dari sorghum, ada sagu, ada singkong, ada jagung, dan lain-lain. Oke, jadi perannya ini bukan menggantikan ya, tapi menambah pilihan, begitu ya Bu ya? Ya, karena kalau misalnya kita sudah bisa menambah pilihan, otomatis kan preferensi masyarakat kita untuk mengkonsumsi gandum itu akan menjadi berkurang dan insya Allah perlahan-lahan akan menggantikan fungsi gandum yang selama ini kita impor. Oke. Jadi kalau biasanya mereka pakai tepung terigu, bisa langsung dicampur oleh industrinya yang memproduksi tepung terigu, atau bisa juga dengan handmade ya. Kita membuat kreasi-kreasi pangan kita punya sorghum, kita punya gandum, kita campur dan akhirnya menghasilkan produk-produk pangan yang juga kualitasnya tidak kurang dan Mmm, rasa ataupun selera itu akan baik sekali, Mbak. mmm. Jadi sebenarnya kalau misalnya langsung mencampur di gandum itu kan biasanya menurut teknologinya ya supaya rasa gandum tidak banyak berubah itu mereka campurnya sampai 25 tepung terigu itu Oh, oke. sendiri. Tapi kalau kita lakukan dengan mencampur, dengan mengganti langsung, dan itu kan harusnya diikuti dengan kreativitas rakyat kita, masyarakat kita, dan saya yakin sih dengan sangat mudah kalau misalnya memang sudah tersedia dengan cukup, baik, kualitas baik, dan kemudian sosialisasinya dan lain itu bisa berjalan lancar, itu semuanya insya Allah bisa menggantikan perlahan-lahan. Iya berarti awal-awal untuk memperkenalkan digabungkan terlebih dahulu, baru nanti kalau memang orang sudah kenal, baru perlahan mungkin bisa memberhentikan kali ya Bu impornya? Ataupun memang tidak akan berhenti semuanya? Tidak seperti itu juga, tapi Mmm, paralel kita bisa mmm. lakukan karena kan sorghum kan kita sudah tanam di sejumlah luasan lahan, apalagi kalau misalnya kita bisa menjalankan rencana peta jalan dari sorghum itu sendiri, tahun 2023 dengan rencana 30.000 hektar, kemudian tahun 2024 40.000 hektar, insya Allah sih sudah dengan tersedianya sorghum dalam bentuk tepung, dalam bentuk yang lainnya, insya Allah perlahan-lahan bisa menjadi salah satu alternatif ya pangan kita.